Kelas 6 semuanya, berjumpa lagi bersama Ibu Priska dalam pelajaran agama. Untuk pertemuan pertama kita kali ini, kita akan membahas sedikit tentang kisah para rasul yang diambil dari pasal yang ke-6, ayat yang ke-8 hingga yang ke-15. Nah, anak-anak, sebelumnya Ibu Priska akan menjelaskan terlebih dahulu ya, apa saja yang akan dibahas di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai 15. Jangan lupa untuk anak-anak membaca kembali Kisah Para Rasul 6 ayat 8 hingga 15 setelah mendengarkan penjelasan Ibu Priska. Nah, kalau anak-anak membaca Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai 15, anak-anak akan melihat ada judul ataupun perikop yang menceritakan tentang tuduhan terhadap Stefanus. Nah, nanti setelah Ibu Priska menceritakan dan menjelaskan apa yang dibahas di dalam pasal tersebut, anak-anak harus membacanya kembali. Supaya apa? Supaya kalian bisa memahami apa yang Ibu Priska bahas, begitu ya. Oke, kalau nanti anak-anak baca begitu ya. Nah, ini Ibu Priska mau jelaskan setiap pasal, setiap ayatnya ya. Nah, di ayat yang ke-8, Stefanus adalah seorang tokoh yang sangat mengagumkan. Ia memiliki karunia dan kuasa dalam menjalankan tugas pelayanannya. Nah, pelayanannya Stefanus ini mengundang takjub sebagian orang karena dirinya atau pribadinya yang penuh dengan kuasa, dengan karunia, sehingga membuat semua orang itu menjadi merasa kagum seperti itu. Nah, tapi ada sebagian kelompok yang tidak suka dengan hal ini. Mereka iri seperti itu, ya. Dan ini membuat mereka menjadi marah kepada Stefanus, ya. Kalau anak-anak baca lebih lanjut lagi, jadi Stefanus ini adalah seorang tokoh yang sering memberitakan tentang Yesus Kristus kepada banyak orang begitu ya, sehingga hal ini membuat sebagian kelompok lain itu menjadi marah karena dia terus atau Stefanus terus memberitakan tentang Tuhan Yesus seperti itu. Nah, kalau kalian lihat di ayatnya yang ke-9 sampai 10, di sini terjadi perdebatan teologi yang sengit begitu ya antara Stefanus dengan orang-orang Yahudi. Ya. Nah, tapi orang-orang Yahudi ini tidak bisa mengalahkan pendapatnya Stefanus yang penuh dengan urapan roh. Nah, jadi kalian harus pahami nih bahwa Stefanus ini bukan orang sembarangan, begitu ya. Stefanus adalah orang yang diurapi Tuhan. Ketika dia berani menyatakan kebenaran tentang Yesus Kristus, dia juga diurapi oleh Roh Tuhan, begitu ya, oleh Roh Kudus, begitu. Nah, karena orang-orang tidak bisa mengalahkan Stefanus di dalam perdebatan yang sengit, begitu ya. Nah, maka orang lain atau orang-orang Yahudi ini berusaha untuk mencari tuduhan-tuduhan palsu yang ditujukan bagi Stefanus dengan tujuan untuk menyingkirkan Stefanus agar Stefanus ini tidak lagi atau berhenti memberitakan tentang berita Tuhan Yesus kepada orang banyak. Karena orang-orang Yahudi tidak suka begitu ya apa yang dilakukan oleh Stefanus. Akhirnya orang-orang Yahudi menghasut para tua-tua dan ahli Taurat untuk menyeret Stefanus ke pengadilan. Kalau kalian lihat lagi di ayatnya yang ke-11 hingga ke-12, kalian di sini melihat bahwa Stefanus itu sedang dibawa ke hadapan Mahkamah Agama ya. Dia di sini sedang berusaha untuk mau diadili begitu ya. Nah, kemudian kalau di ayat 13 sampai 15, kamu juga akan menemukan bahwa orang-orang Yahudi ini memajukan saksi-saksi palsu. Apa sih saksi-saksi palsu itu? Saksi-saksi palsu itu adalah orang-orang yang diminta untuk bersaksi tetapi mengatakan hal yang tidak benar. Jadi dalam tanda kutip memfitnah Stefanus gitu ya. Kira-kira boleh nggak kalau kita memfitnah orang? Pasti tidak boleh ya. Nah, ini adalah hal yang tidak boleh ditiru, oke? Jadi, melalui kisah Stefanus ini
banyak orang yang tidak suka dengan Stefanus, sehingga mereka berusaha semaksimal mungkin untuk menjatuhkan Stefanus. Mereka memajukan saksi-saksi palsu dan memberikan tuduhan-tuduhan palsu. Tapi ini yang luar biasa yang harus kita contohi dari seorang Stefanus. Ketika Stefanus mengalami hal di mana dia sedang dalam keadaan yang sulit, yaitu di mana begitu banyak orang yang menyerang dia, Stefanus tetap tenang dan diam. Kenapa? Karena dia percaya Tuhan Yesus yang membela Stefanus, begitu ya. Meskipun pada akhirnya kalau kamu baca nanti di Kisah Para Rasul pasal 7 dan pasalnya yang ke-8, begitu ya. Pada akhirnya Stefanus akan mati, begitu ya, karena dilempari oleh batu. Tetapi dia mati di dalam kemenangan bersama Kristus karena dia telah menyatakan kebenaran, yaitu tentang Yesus Kristus, begitu ya. Nah, di sini kamu lihat juga di ayat yang ke-15, mereka melihat wajah Stefanus seperti muka seorang malaikat, begitu ya. Luar biasanya seorang Stefanus yang dipakai oleh Tuhan hidupnya untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, tetapi tidak ada satupun ketakutan yang ada di dalam diri Stefanus. Kenapa? Karena dia percaya Tuhan yang akan selalu memberkati dan menyertai Stefanus. Selanjutnya, Ibu Priska akan menyampaikan 4 hal yang kita pelajari dari kisah ini, ya. Tapi nanti Ibu juga akan menantang kalian untuk merefleksikan secara pribadi 5 hal apa saja yang kamu bisa pelajari dari kisah ini. Oke, ini dari Ibu Priska ya. Yang pertama, kita pelajari bahwa Stefanus adalah tokoh yang memberitakan tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tidak percaya apa yang dikatakan oleh Stefanus. Justru apa yang dikatakan Stefanus kepada banyak orang itu semakin membuat orang-orang ini marah, begitu ya, bahkan ingin melenyapkan Stefanus. Itu yang pertama. Yang kedua, nah, apakah kalian berpikir, kenapa ya kok orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu tidak mau percaya kepada Yesus? Ada yang tahu? Nah, jawabannya adalah karena mereka tidak percaya kepada Yesus yang lahir dan datang dari kota kecil seperti Galilea, ya. Mereka atau orang-orang Yahudi memimpikan Mesias yang mungkin seperti yang mereka asalnya, begitu ya. Maksudnya adalah mereka memimpikan seorang Mesias yang datang dari kalangan yang besar, baik dalam hal ekonomi maupun dalam hal politik. Jadi bukan seseorang yang datang dari kota kecil, ya. Jadi mereka memimpikan, oh, Mesias itu berarti seorang raja, seorang yang besar, seorang yang kuat, yang bisa memerdekakan mereka dari tangan penjajah bangsa Romawi. Sehingga ketika orang-orang Yahudi mendengar bahwa Mesias Yesus Kristus itu adalah Mesias, mereka tidak percaya. Karena yang mereka percaya adalah Mesias itu datang dari kalangan yang besar dan kuat. Seperti itu. Hal yang ketiga yang kita pelajari adalah, nah, ketika kita mendengar seorang tokoh bernama Stefanus yang terus-menerus memberitakan tentang Yesus, maka hal ini membuat mereka itu marah dan mencari cara. Bagaimana cara menyingkirkan Stefanus supaya tidak banyak lagi yang bertambah percaya kepada Yesus Kristus. Karena orang-orang Yahudi takut, begitu ya. Wah, kalau Stefanus terus hidup dan Stefanus terus memberitakan tentang firman Tuhan, pasti banyak orang yang makin percaya kepada Yesus, dan ini adalah hal yang tidak diinginkan oleh orang-orang Yahudi, gitu ya. Dan yang keempat yang kita pelajari adalah, nah, ini nih yang tadi Bu Prisa sudah katakan. Meskipun Stefanus di dalam keadaan yang begitu sulit, dia diberikan tuduhan yang sangat banyak, begitu ya. Tuduhan menghujat Allah, ya, tuduhan yang palsu-palsu seperti itu ya. Tetapi Stefanus percaya bahwa Tuhan Yesus yang bela kehidupan Stefanus, sehingga dia tetap bersikap tenang, bahkan wajahnya tampak seperti seorang malaikat. Kita pada hari ini. Nah, anak-anak,
Ibu Priska juga akan memberikan kalian tugas, ya. Jadi setelah kalian menyaksikan video ini, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah membaca kembali Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai 15 selama 10 menit. Oke? Jadi ingat, baca terlebih dahulu secara pelan-pelan dan baik-baik. Jangan lupa berdoa dulu ya. Supaya apa? Supaya kalian diberikan roh pengertian untuk bisa memahami bacaan pada kali ini. Oke? Setelah kalian membaca Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai 15 selama 10 menit, kalian Ibu Priska akan berikan tugas. Yaitu apa? Yaitu menuliskan 5 hal yang kalian pelajari dari kisah yang baru saja Ibu Priska jelaskan. Nah, di mana Bu saya menulisnya? Nah, kalian sudah mempersiapkan buku agama toh? Nah, jadi kalian akan menuliskannya di dalam buku tulis agama, ya. Bu, bentuknya seperti apa? Lihat baik-baik. Ingat, tidak boleh salah ya. Kenapa? Karena Ibu Priska sudah berikan contoh. Jadi caranya kalian ambil buku tulis kalian, lalu kalian tuliskan nama, kelas, lalu tulis 5 hal yang saya pelajari dari Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai 15 adalah poin 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke? Ibu Priska ulangi sekali lagi ya. Jadi jangan lupa tuliskan pertemuan kita hari ini, yaitu pertemuan 1, hari Senin, tanggal 27 Juli 2020. Lalu bawahnya kalian tulis nama, kelas, 5 hal yang kalian pelajari dari Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai 15. Lalu kalian titik 2, tulis 1, kalian apa yang kalian pelajari, 2, 3, 4, dan 5. Ingat ya, ini harus menggunakan kata-kata kamu sendiri. Jadi bukan seperti yang Ibu Priska contohkan tadi, gitu ya. Jadi Ibu Priska mau melatih kalian untuk bisa melihat apa saja yang bisa kalian pelajari dari Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai 15. Oke, jangan lupa ya. Adalah Nah, kalau kalian sudah selesai mengerjakan, kalian bisa foto, ya. Kalian foto, lalu kalian upload atau unggah ke Google Classroom, begitu ya. Google Classroom yang di bagian mana, Bu? Di bagian folder agama. Jangan lupa pilih topik agama, ya. Kalau kalian mau serahkan tugas, ya, jangan lupa kalian kirimkan di folder agama. Ya, jadi setelah kalian tulis sekarang, Ibu Priska kasih waktu 10 menit ya untuk menuliskan 5 hal yang kalian pelajari. Setelah itu kalian langsung foto, lalu kalian kirimkan di Google Classroom. Ibu Priska tunggu loh ya. Nah, setelah itu, ini kalian punya waktu 10 menit seperti yang Ibu Priska tadi sudah katakan. Setelah itu, kalian akan membagikan apa yang sudah kalian tulis tadi di sesi tatap muka. Jadi setelah ini ya, tepat di pukul 11.30 kita akan sama-sama berjumpa di Zoom. Ibu Priska akan buka 5 menit sebelum 11.30. Jadi 11.25 kalian sudah bisa masuk ke Zoom. Ibu Priska akan kirimkan link Zoom-nya di Google Classroom dan di WA Group ya. WA Group mana? WA Group WA Group wali kelas kalian masing-masing ya. Kok ada 2, Bu? Iya. Supaya kalian tetap bisa ingat dan tidak terlewati. Link Zoom-nya sama gitu ya. Tapi supaya tidak ada yang terlewati. Ada yang mungkin hanya melihat Google Classroom, tidak melihat WA dan sebagainya. Ibu Priska akan kirimkan link pertemuan Zoom untuk pelajaran agama melalui Google Classroom dan WA Group kelas kalian masing-masing ya. Link tatap muka Zoom yang Ibu Priska kirimkan itu akan menjadi link yang tetap sehingga kalian tidak perlu tanyakan lagi, Bu, linknya yang mana? Linknya tetap, seperti itu ya. Oke. Pada saat sesi tatap muka ya, nanti sesi tatap mukanya itu selama 30 menit sekalian kita juga closing ya anak-anak ya. Nah, di sesi itu kalian bisa tanyakan
apa saja yang mungkin kalian tidak mengerti, begitu ya. Nah, nanti Ibu Priska juga akan berusaha untuk bisa menjelaskannya kembali. Yang penting adalah kalian berani untuk mencoba bertanya, ya. Oke, itu saja yang bisa Ibu Priska jelaskan. Kiranya anak-anak bisa mengerti di dalam pertemuan kita kali ini, ya. Sampai bertemu pada sesi tatap muka secara virtual melalui Zoom pada pukul 11.25. Oke, Ibu Priska tunggu ya. Tuhan Yesus memberkati.